kita kepada Allah, bisa menambal kekurangan-kekurangan kita tentang selalu berprasangka positif kepada siapapun. Dan bagaimana cara kita menyaring apa yang kita dengar. Kita tentu mengalami persoalan. Kita akan menjemput hikmah yang besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ajma'in. Amma ba'd. Para pemirsa CTV Madiun yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita sudah dapat melaksanakan ibadah puasa, dan mudah-mudahan kita tetap diberi kesehatan, diberi kekuatan, diberi kesempatan untuk menyelesaikan tugas kita sampai di akhir Ramadan nanti. Pemirsa CTV Madiun yang senantiasa dirahmati Allah, ada perkara-perkara, ada hal-hal yang membahagiakan, yang menjadi faktor pemicu dan sekaligus modal supaya kita ini bisa hidup bahagia, baik bahagia di dunia, apalagi insya Allah kita bahagia juga di akhirat. Rasulullah SAW menyatakan, "Ungdur ila man huwa asfala minkum, wala tangdur ila man huwa fawqakum." Dan dalam mensikapi pernyataan Rasulullah ini ada dua hal. Yang pertama, ketika kita mensikapinya dalam kaitan dengan kehidupan duniawi, dalam kehidupan yang di dunia dan profan yang serba tidak menentu, serba tidak tetap, dan yang serba berubah ini, maka kita terus menggunakan ungdur ila man huwa asfala minkum. Jadi supaya kita berbahagia, maka dalam hal-hal kehidupan duniawi kita harus melihat kepada situasi, kepada kondisi, pada orang-orang dan pihak-pihak yang secara sosial, secara ekonomi itu ada di bawah kita, sehingga dengan demikian kita merasa apa yang sudah kita terima, kita merasa apa yang sudah dianugerahkan Allah kepada kita adalah suatu anugerah, suatu keanugerahan, suatu pemberian yang perlu kita syukuri, sehingga kita tidak merasa kita menjadi orang yang terpuruk atau orang yang tidak beruntung. Sebaliknya, dalam hal-hal yang terkait dengan kehidupan akhirat, dalam hal-hal ibadah, maka Rasul mengatakan ungdur ilaman wa fawqakum. Kita harus iri, kita harus kepingin beribadah, berbuat baik dan beramal soleh seperti orang-orang yang kita lihat yang ada saat ini, dan mereka adalah ahli ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, kalau kita senantiasa mengejar dan sibuk untuk beribadah karena kita ingin mengikuti jejak orang-orang yang ahli ibadah, ahli dekat kepada Allah, maka insya Allah hidup kita akan sangat bahagia dan bersemangat. Sebaliknya dalam kehidupan-kehidupan duniawi, kehidupan-kehidupan yang sifatnya sementara ini, kita harus melihat kepada kondisi orang-orang yang ada di bawah kita, sehingga kita senantiasa bersyukur. Dengan demikian, kalau dua hal dan sikap ini kita laksanakan, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang sangat bahagia, tidak pernah menyesal, dan kita tidak pernah merasa tidak nyaman. Ada hal yang menyebabkan kadang-kadang kita ini merasa kurang bahagia. Karena apa? Kita punya sifat yang kurang bagus, yaitu tulul amal. Kita punya cita-cita, keinginan yang sesungguhnya cita-cita dan keinginan itu belum waktunya kita gapai, belum sesuai atau bahkan tidak sesuai dengan kemampuan kita. Maka supaya kita bahagia, mari kita sesuaikan keinginan dan sekaligus juga cita-cita kita sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan kesempatan, sesuai dengan proses dan sekaligus juga
tahapan-tahapan yang kita capai. Itulah sebabnya maka marilah kita senantiasa bahagia dengan cara mensyukuri apa yang kita terima. Kita juga ingin mengikuti dan menggapai jejak orang-orang yang ahli ibadah, sekaligus kita batasi jangan sampai kita punya keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kemampuan kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bahagia di dunia sampai di akhirat. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Bulan penuh ampunan telah tiba. Saatnya bersihkan hati, sucikan diri. Kami, keluarga besar KBPR Arta Kencana Madiun, mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Mari kita isi dengan amal kebaikan yang dapat meningkatkan keimanan dan ketakwaan. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, selalu pakai masker, jaga jarak, dan hindari kerumunan, karena pandemik belum berakhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan kekuatan dan keberkahan kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.